warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, dipimpin oleh ketua kelasnya, Ki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baiklah anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Tadi di rumah udah pada sarapan belum? Sudah. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya di rumah itu diawali dengan sarapan supaya konsentrasi dalam menerima pembelajaran di sekolah ya. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran fikih. Sebelum mulai belajar, ibu akan mengecek kehadiran. Rara, hadir. Robi, Hadir, Bu. Rifki, Hadir. Arya, Hadir. Mutia. Masuk. Masuk ya, oke. Kalau itu Mutia sakit ya? Nah, anak-anak hari ini udah pada siap belum ini mengikuti pembelajaran? Siap. Siap ya. Nah, jadi untuk judul materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Nah, waktu pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas apa itu haid ya. Haid itu, kita ulang kembali, haid itu adalah keluarnya darah dari organ intim perempuan ya, yang ditandai dengan masa pubertas. Nah, jadi secara alamiah pasti akan mengalami perubahan hormon gitu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kalau yang perempuan itu tanda pubertasnya, tanda balik itu ditandai dengan haid ya. Kalau yang laki-laki itu dengan ihtilam. Ada yang tahu ihtilam? Tahu. Ihtilam itu adalah mimpi basah. Mimpi basah itu bukan ngumpul ya. Jadi mimpi basah itu jadi kita bermimpi dan itu adalah proses alamiah. Itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan untuk kita sebagai manusia yang normal ya. Jadi tidak perlu malu. Kalau laki-laki kalau sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah nanti itu perlu diskusi sama orang tua di rumah. Jadi gini misalnya kan kita lagi tidur nih buat yang laki-laki. Tiba-tiba pas bangun tuh ada keluar cairan, mohon maaf, dari organ laki-laki. Nah nanti kita harus jujur, harus bilang ke orang tua. Baik itu saya malu nih sama mama, nggak apa-apa bilangnya sama papanya, bilang gini, semalam aku mimpi aku ihtilam, kata ibu. Apa ihtilam misalnya? Itu mimpi basah, aku tuh kayak mimpi orang dewasa terus aku mengeluarkan cairan. Nah itu kayak gimana Pak? Nah nanti itu ya sama halnya dengan perempuan. Kalau perempuan itu haid itu kita untuk perempuan mengeluarkan darah yang secara alamiah itu membersihkan organ kewanitaan. Nah nanti yang akan dipersiapkan di kemudian hari ya, kalau nanti perempuan itu kan dipersiapkan untuk hamil, untuk punya anak, untuk melahirkan. Jadi kalau tidak haid nanti dikhawatirkan tidak bisa mempunyai keturunan dan sebagainya. Nah, jadi tidak perlu malu, namanya sudah dewasa, pasti semua orang itu laki-laki ataupun perempuan mengalami apa yang namanya haid dan ihtilam. Nah, untuk ilmu ya, sebagai ilmu, jadi Islam itu mengajarkan yang namanya bersuci dari hadas. Nah, ihtilam dan haid itu termasuk ke dalam hadas besar. Hadas besar itu bisa disucikan dengan cara mandi wajib. Nah, berbeda dengan kita mau sholat ya. Kalau sholat itu kita ada hadas kecil namanya, bisa kita habis pipis ya. Nah itu berhadas kecil. Nah itu dibersihkannya dengan cara berwudu. Jadi sebelum sholat kita wajib wudu. Nah beda halnya dengan haid dan ihtilam. Jadi kalau misal perempuan nih udah selesai masa haidnya, itu mau sholat, nggak bisa langsung sholat, langsung wudu aja terus sholat, nggak bisa kayak gitu. Ada yang namanya mandi wajib. Nah begitu pun laki-laki habis mimpi basah, misalnya bangun tidur tuh basah tuh kasur ya, mimpi basah mimpi orang dewasa malamnya. Nah tiba-tiba sholat subuh, nggak bisa langsung sholat subuh langsung wudu, tapi harus mandi wajib dulu. Apa sih perbedaannya mandi wajib dengan mandi biasa? Ayo ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Jadi kalau perbedaan mandi wajib itu terletak pada yang pertama ada niatnya ya, yang pertama itu niatnya, kemudian yang kedua rukunnya. Nah jadi dari niatnya itu sendiri, yang pertama ya niat mandi wajib, yuk sama-sama kita bacakan. Nawaitu guslaan lirofil hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Nah jadi setelah niat itu ya, yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib itu adalah rukunnya. Apa itu rukunnya? Nah yang pertama, jadi sebelum kita melakukan mandi tadi kan kita biasa cuci tangan dulu, berwudu. Nah setelah itu membersihkan organ ya organ vital dulu. Maaf kalau yang perempuan kan kotor ya, bisa ada darahnya, dibersihkan gitu kan pakai sabun. Yang laki-laki juga dibersihkan. Nah nanti setelah itu biasa berwudu seperti kita biasa mau sholat. Nah kemudian barulah ini apa namanya, mengalirkan air ya dari atas di bagian sebelah kanan dulu merata, kemudian sebelah kiri, dan setelah itu pakai sabun seperti biasa. Nah jadi itu ya anak-anak, sebenarnya tidak ada yang rumit, tidak ada yang susah ya, hanya saja yang membedakan itu adalah niatnya. Jadi mau ditanyakan ya gimana?
Niatnya sebelum mandi wajib kan? Nah, ya gini. Jadi untuk membaca niatnya itu setelah kita membersihkan organ ini. Biasanya kita cebok dulu ya gitu ya, cebok bersihin kayak sabun. Wudu dulu, niat wudu. Nah, setelah selesai itu baru kita meratakan air atau ambil air gitu ya. Mau pakai keran kayak atau mau pakai gayung sambil diucapkan niatnya. Nawaitu bismillah lirafil hadasil akbari wantu billahi ta'ala. Kayak gitu. Nah, itu cukup sekali niatnya ya. Jadi di saat kita guyuran pertama di satu kepala. Nah, oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang belum paham tentang materi ini? Aku ya, apa itu mimpi basah? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Jadi apa itu mimpi basah? Nah, mimpi basah itu adalah secara universal atau secara umum. Mimpi basah itu sesuatu yang terjadi secara alamiah. Jadi kalian kan nanti mengalami proses perubahan ya dari anak-anak ke masa remaja. Nah, nanti itu ada namanya masa pubertas, di mana nanti ditandai dengan yang namanya tuh akil balik. Nah, kalian itu secara alamiah tanpa ngebayangin, maaf ya, nggak boleh nih nanti nih kalau yang namanya udah remaja, hati-hati loh. Jadi media sekarang ini macam-macam kan, tontonan banyak yang aneh-aneh gitu. Nah, itu titip banget, jangan sampai terlintas di pikiran kalian untuk penasaran atau pengen lihat film orang besar. No ya. Jadi itu belum belum boleh dan tidak boleh bahkan gitu kan. Jadi kita tetap tonton anak-anak yang sewajarnya. Jadi ya, jadi tanda balik itu ditandai dengan haid dan mimpi basah. Kalau misalkan tanda pubertas itu banyak ya. Maaf nih untuk perempuan misalnya sudah mulai terlihat bentuk tubuhnya gitu kan, darahnya kayak gitu. Nah, kalau laki-laki suaranya sudah mulai gember, gitu, suara gede gitu ya, sudah berubah. Terus mulai ada kecenderungan kayak ih ganteng banget sih gitu, ih cantik banget. Nah, itu secara alamiah. Tapi kita kan sebagai manusia itu kan fitrahnya memang dikasih rasa tertarik ya gitu. Cuman kita sebagai orang yang sebagai manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah, jadi kita bisa membedakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh kayak gitu. Jadi berarti yang namanya sudah haid dan mimpi basah itu tanggung jawab ya, tanggung jawab masalah dosa, masalah amal kebaikan itu sudah ditanggung oleh masing-masing. Jadi bukan lagi urusan kedua orang tua kita. Dulu kita lagi masih kecil-kecil nih, masih bebas main, belum ada tanda-tanda balik ya. Itu semua yang kita lakukan kebaikan, amal baik ya. Pokoknya semua amal baik itu baliknya ke orang tua kita. Yang suka ngaji, yang suka sholat, yang suka ke masjid, yang suka puasa, yang suka berbuat baik sama orang, nah itu pahalanya dihitungnya untuk orang tua. Jadi kita tuh nabung ngasih ke orang tua, nyelengin gitu ya. Nah terus hati juga yang suka berbuat dosa, berbuat jahat, itu orang tua ikut kebagian dosanya. Tapi nanti setelah kita ditandai dengan haid dan ihram itu hati-hati, tanggung jawab sudah dipikul sendiri. Jadi kalau kita berdiskusi ya tentang materi haid dan ihram ya, nah di sini ibu akan memberikan evaluasi berupa pertanyaan. Nah, ibu sudah menyiapkan 5 pertanyaan ya yang bisa kita jawab bersama-sama. Untuk pertanyaan pertama ya, haid atau ihtilam. Nah, pada usia balik itu nanti kewajiban apa saja yang sudah harus dilakukan oleh kita? A. Sholat, B. Puasa, C. Sholat dan puasa. C. Sholat dan puasa. Oke. Soal kedua. Ibu nanya Arya. Salah satu tanda balik bagi laki-laki. A. Haid, B. Nifas, C. Ihtilam. Kau tahu. Apa? A, B atau C? C. Oke, benar jawabannya. Sekarang Robi, membaca niat pada mandi wajib itu hukumnya A. Haram, B. Wajib, C. Sunnah. Membaca niat mandi wajib. Oke, benar. Jawabannya wajib. Coba sekarang Ricky. Bagaimana hukumnya berpuasa pada perempuan yang sedang haid, jadi bulan puasa nih. Nah, terus Rara haid di bulan puasa. Nah, puasa Rara itu wajib, sunnah apa haram? Wajib. Puasa Rara haram kalau dia lagi haid. Jadi orang lagi haid itu tidak boleh puasa. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan bagi perempuan yang haid, nifas, itu tidak boleh berpuasa. Jadi kalaupun dia puasanya haram. Jadi dia harus, misalnya nih tiba-tiba jam 1 siang batal haid, keluar darah, itu harus cepet-cepet dibatalin. Jadi jangan saya nggak tengah hari, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu memang sudah kodratnya, udah batal makan, tapi makannya juga jangan lupa puasa ya. Nggak boleh nih lebih namanya. Kita mau makan kayak di rumah, nggak tahu. Di dalam kamar ya, sembunyi-sembunyi kayak gitu. Nah nanti masa di kamar mandi? Nggak boleh. Makan di kamar mandi. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Pada seorang anak perempuan, nah saat berpuasa, misal tadi nih ibu udah nge-spill sedikit ya. Nah jam 2 siang atau jam 3 sore nih, terus dia lagi puasa, tiba-tiba jam 3 dia mengeluarkan darah haid. Nah apakah puasanya batal? Batal. A. Batal. B. Tidak batal. Batal. Ya benar ya, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa puasanya batal, tidak boleh diteruskan puasanya, wajib buka puasa ya. Tahan ya. Tapi kalau lagi nggak haid tidak boleh.
Terus kalau yang haid itu nanti puasanya wajib diganti di hari lain. Ya. Nah, kalau misalnya nih, Bu, aku kan lagi bulan puasa, terus tidur siang, tiba-tiba aku mimpi basah. Batal nggak? Batal. Tapi dengan catatan puasanya wajib diganti di hari lain. Setelah bulan puasa ini lebaran nih. Nah, habis lebaran wajib diganti, namanya puasa kodok, puasa ganti ya. Oke, baiklah anak-anak, mungkin cukup itu saja materi yang bisa sampaikan. Untuk kesimpulannya pada materi hari ini yang sudah ibu sampaikan adalah berupa mandi wajib setelah haid dan ihtilam ya. Jadi haid itu adalah mengeluarkan darah secara alamiah dari organ intim atau organ kewanitaan perempuan yang merupakan tanda alami pubertas. Oke. Kemudian apa itu ihtilam? Ihtilam itu mimpi basah ya, secara alami. Mimpi basah itu terjadi pada laki-laki ya. Jadi tidak yang kita bayang-bayangin, tapi dia terjadi secara alami pokoknya kayak gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan setelah selesai haid dan setelah selesai ihtilam? Itu wajib sesegera mungkin untuk mandi wajib ya, harus sesegera mungkin. Jadi jangan misal udah selesai nih ya, saya pagi-pagi habis ihtilam, habis mandi basah, gitu lah, males apa gitu lah, bisa ditunda, zuhur lewat, asar lewat, nah itu hukumnya dosa. Jadi kita tidak sholat zuhur, sholat asar gara-gara tidak mandi wajib, nah itu hukumnya dosa. Jadi kalau setelah kita habis mandi basah itu sesegera mungkin langsung mandi wajib. Begitu kan perempuan, ayo ya. Kalau habis selesai haid, misalnya udah selesai, udah bersih ya, udah nggak ada lagi darah keluar, itu wajib segera mungkin mandi wajib. Jadi tidak boleh dinanti-nanti, besok lah, kan lemah tidak sholat. Nah, berdosa ya. Nah, terus ibu ngasih pesan nih ya ke anak-anak untuk menjaga kebersihan. Jadi kita ya anak-anak biasanya di usia 13 tahun ke atas itu nanti secara alamiah akan mengalami masa pubertas. Dengerin ibu, banyak hal yang harus dijaga. Pertama dari segi kebersihannya, kedua dari batasan. Ayo, bermain berteman boleh ya, dengan siapapun boleh, tapi tetap ada batasannya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh ya, tidak boleh kita itu daerah terlarang untuk orang lain. Jadi gini ya, yang namanya sudah dewasa nanti kita itu ada namanya hormon aktif ya. Nah, kalau lagi kecil kayak gini misalnya main lari-larian ya, pegangan kayak ini, tidak kata apa biasa lah ya. Tapi kalau yang namanya udah pubertas, udah dewasa, nanti setelah mengalami haid, setelah mengalami ihtilam, lagi beda rasanya. Ada yang megang kayak gini tuh kayak apa ya, kayak setong. Kayak dalam hatinya tuh kayak, jadi kayak jantungnya tuh tiba-tiba apa ini gitu kan. Nah, jadi hati-hati, dijaga jangan sampai melewati batas. Tidak boleh, hati-hati cowok nih, tidak boleh memegang daerah yang privacy, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau main-main itu ada batasnya. Gak boleh main prosotin celana, pegang-pegang, awas. Itu namanya melanggar hukum ya. Bisa dipidana. Itu ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita mengakhirinya dengan membaca doa akhirul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jaga kesehatannya karena ini musimnya lagi musim pancaroba ya, lagi musim hujan, kadang panas ya. Penculikan Bu. Menculik ya. Oke ya. Bila itu memang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kita. Yes, foto.